dengan kekasihnya. Ia tak merasakan lamanya waktu, tidak dirasakan capeknya. Paha sikil gemblinging, sikil gringgingen, boyok kaya putung, dirasa krana ketemu ambek kekasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai dan yang dimuliakan Allah, dumateng para guru-guru kita sedaya, para alim, para ulama, para asatidz, para guru, wabil khusus sedaya muallimi, mudarrisi, para pendidik, para pengajar, dari kepala sekolahnya sampai wakil dan jajaran pendidik dan kepengurusannya yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau seluruhnya rahimahullah. Semoga beliau-beliau senantiasa guru-guru anak-anak kita di lembaga pendidikan ini diberi kesehatan dan afiat, diparingi dawa umur fi taatillah, sehingga masih bisa tetap membimbing, mengasah dan mengasuh dengan pendidikan yang ada di lembaga ini. Dan mugi-mugi beliau-beliau senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, wabil khusus Bapak Kepala Desa apa ini Pak? Segoban ingkang sepunten ningkang kathah kula tasih dereng kenalan, baik kepada para gurunya dan Bapak Kepala Desa, sehingga saya tidak bisa menyebut nama beliau sebab saya takut salah. Nek salah kula isin, kira-kira kados isine kula Pak, tapi mboten napa-napa. Kula ngaos teng pundi-pundi yang paling mengkhawatirkan saya, baik protokol atau penyambut, salah nyebut nama belakangi kula. Nek tengah sini gampang, insyaallah mudah diingat. Namine Muhsin, kang paling rodok. Nah, ini yang banyak salah nyebut itu di belakangnya. Wow, di alhamdulillah untung kasih wonten maknanya. Satu disebut Habib Muhsin Bahrun. Bahrun artinya laut, lumayan ya. Mugi-mugi angsal ilmu kang luase kados laut. Mantun ini disebut malih Habib Muhsin Badrun. Alhamdulillah tasih wonten artinya. Napa Badrun? Bulan purna. Kados niku qasidah. Qala'al badru alaina min sani ya ilwata wa jabash syukru alaina ngaji teng pundi-pundi niku sering diikuti hadroh. Karena saya kalau ngaji ceramah sholawat, ceramah tilawatil Quran,
Tapi saat ini mungkin boten terlalu kathah keranten swara pun cerah waktu. Ini acara yang ke-12 dari pembukaan Maulid sampai sekarang, masih ada 30 tempat rumokan nggih. Mugi-mugi diparingi iya. Keranten kula ini boten nipun cara kula dakwah nggih. Mugi-mugi ditampi kali tiyang mriki nggih. Ibu-ibu seneng selawatan, Bu? Ngerti selawat napa? Nada India saged, nada Kendiang Kempul saged, nada Arab lebih saged dulu. Ini terserah pun mungkin nggih. Orang bapak orang ibu, kula kasih bangga disebut Badrun. Habib Muhsin Badrun, alhamdulillah. Kula kang paling sampai sekarang tidak terlupakan nama saya ketika ceramah di Bali. Nami kula niki betul depannya kepada yang terhormat Al Habib Muhsin Bahadur. Allah, kula tak eling-eling kaya film Indra Kang Lindarmo niku Pak nggih. Kan seneng-seneng ningali Kang Lindarmo mesti eling wis. Ana tukang sihir namine Bahadur. Saking pundi? India, acah-acah ketumbar dari jahe. Kula nggih ajenge guyuh diketok angin kula. Isi tapi Pak, tapi boten diterangaken. Akhirnya dados ngakaki tiyang-tiyang niku pun boten tumut nylameti nami dirubah-rubah niku. Ya alhamdulillah sejak itu saya terkenal Habib Muhsin Bahadur betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedikit meluruskan nama Muhsin, ya, itu diambil dari salah satu anak Sayyidah Fatimah. Ada Hasan, ada Husin, ada Muhsin. Hasan baik Husain. Husain itu termasuk tasghirnya Hasan. Muhsin orangnya. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya Muhsin Baharun, orang yang baik, yang punya sifat seperti Nabiullah Harun. Baharun itu dipendet saking Nabiullah Harun, seorang nabi yang mendampingi perjuangan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ini rada pelak. Nggih. Dari Madura ini lok-lak. Lak-lok napa lok-lak? Saya ingat dawuhnya Romoye Khalil Bangkalan ketika Romoye As'ad Samsul Arifin mondok di pondok pesantren Bangkalan, dikengken ngirim sesuatu kepada Syekhona Hasyim Asy'ari. Ternyata As'ad jawab dengan suara pelan. Berkata ke Khalil, "Belok-lak dong, dijahit." Marah, buka. Mulutnya disuruh buka. Cobae, bereslah, waras. Kiai Khalil idoni waras, maka tuh Khalil ngeriki. Gembobon. Kok sakit ngoten nggih, gitu. Jawa iki critane nggih berkaitan orang-orang yang ahli zikir kepada Allah, hidupnya yang selalu basah, hatinya yang tak pernah putus kepada Allah. Malam tak pernah tidur, siang banyak puasa, hidupnya diabdikan kepada masyarakat. Rahmat tuh Pak. Ulang kali ini kok hilang kadang bengi. Siang dunia tak weret jarang-jarang kadang tahlilan makan. La illallah. Ada momen yang ketiga Pak. La illallah. Laki-laki. Ono androdot ini. Lawah. Kok lawah? Belum lawah nih kan? Yuk sempurnakanlah Allah. Kita kadang-kadang diprotes sama orang-orang, sama orang-orang yang tidak sejalan dengan paham ulama yang dimengerti. Angker mentahlilan, angker menbuludan, gimana lagi? Apa itu zikir gede-gede? Tidak ada zaman Nabi, tidak diajarkan zikir gede-gede. Sesat. Berarti sesat rokok kan gitu. Oh iso nopo nyebut la ilaha illallah rokok ini wah iso Pak. Jadi pulau tiang-tiang itu pari rubut. Kang gedek
ndase dewek, kelenggat ndase dewek. Nggih to nggih? Kecuali kadung dikir aminantemi wong lain mani. La ilaha illallah. Melesat kabeh jamaah iku Protestan. Nggih to nggih? Kalau bergoyang karena zikir, bergoyang karena sholawat, saya yakin termasuk panjenengan yang menikmati karena merasakan nikmatnya zikrullah sampai zikrullah senawake dewek milu goyang. Gitu ya? Ya Nabi, salam alaika. Makanya sopan yang kira, ulo pernah teng pulau Sepudi, Pak. Ulo dibisiki kali ipar ulo. Ye, nanti lihat. Kalau ente sampai di Sepudi dengan barang yang disambut wong-wong itu yang rikoh terose pulau gede ipan betul makin estri pulau yang menunjukkan Sumenep udah pulau mereka sampai turun dari kapal masuk kampung kok emak-emak biar itu laki perempuan muda nyambut semua di sana kenal dengan habaib cinta dengan habaib anak dunia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu masuk ditapu seraya baca sholawat ya Nabi salam iku wong tuwek perempuan tua ambil yang gitu Pak udah kepikiran dijungkel wong iki Pak tapi ternyata itu enggak terkenal kalau ada habaib masuk ke sana sampai melesat pisan gitu Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga ada seorang wali Allah kadung boten itu niku ulama yang mengajarkan thariqah dengan cara menari. Sudah itu namanya orang lalu ini. Yang mengajarkan thariqah baca zikir Allah itu dengan putaran apa itu namanya? Oke, kapan kali kalau sebut ya. Pokoknya ulama ini pernah tanya Pak Guru, ditangleti. Ya Syekh, kenapa orang itu kalau baca sholawat kok goyang-goyang? Apa sebabnya? Apa sebabnya Syekh? Kok tiang niku mau sholawat ya Nabi goyang? Apa katanya beliau? Tahukah engkau ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah menginjakkan kakinya di pasir, di batuan, melewati rembukan, pepohonan, semua bergoyang, senang, bahagia karena ada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ini buatan heran ya sampai sholawatan ya Nabi, salam alaika. Ini versi Arab yang sudah membumi di Indonesia. Wonten malih dugi. Yang menganggap dinding sama kakang. Oh ya Habib Syekh kau ngangang begitu. Ulang boten pada bisa juga bang niku cengkok Habib Syekh dipancen wonten. Banyak yang ikut. Dulu saya cengkoknya itu korik. Tapi gara-gara Habib Syekh ilu Habib Syekh sana ini. Yang menganggap dinding sama kakang begitu. Pernah kira apa Habib Syekh? Pernah dengar ya? Masya Allah. Menikmati nggak mau lagu yang asli Arab atau yang sudah membumi. Bahkan kita orang Banyuwangi punya ciri khas lagu sendiri. Gitu kan? Assalamualaikum. Itu Banyuwangi, ngono Arab itu ngono gitu. Ciri khasnya bangga jadi orang Banyuwangi. Orang manik emak-emak answornya banter jeper gitu. Hasan Hosen. Bisa Husin lebih Hosen ini bisa gitu kan? Ya Allah, tapi nikmat gitu kan? Kita bagaimana? Zainal Abidin Zainal Pak. Tapi nikmat senang lihat orang-orang malah hebat mau nyanyi. Uludan itu kadang telung berjanji dibai kali azan itu diwono kabeh mulai mari subuh sampai jam 6 kadang jam itu udah tak. Ya Allah, kok saged nggih. Itulah barokahnya Nabi Muhammad.
Apa-apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, walaupun gue yakin yang hadir muludan di mana-mana di desa khususnya banyak yang tidak paham artinya, tapi nampuang gitu, kok sakit tiang niku menikmati, gitu ya? Karena apa? Bukan karena yang membaca, bukan karena suaranya, atau kan ganteng kayak bulan ini. Segoro sopang dia bebek. Bukan karena itu sudah buat teman-teman perlu mengingat Gusti Allah. Tetapi karena sosok yang diceritakan di dalam Maulid niku kang damel yang Banyuwangi walaupun boten paham kata artinya, mungkin paling pahami nama Muhammad, ya Habibi, niku pahami lho nggih. Itu nih. Paham? Boten bib. Tapi khusyuk, nikmat, gitu nggih. Karena sampai goyang-goyang, Pak, ya Allah. Ini lalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan nama ini kasih pembukaan ya Pak dari ceramah ini berkaitan nama gara-gara Badrun niku Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih yang nyebut nama saya, mudah-mudahan diganti dengan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku paling senang loh Pak, sebab saya dengan mendengarkan sebutan seperti itu bisa membuka interaksi kepada panjenengan. Karena kalau kan buat nanti kenal kali panjenengan, kira begitu. Kalau bicara dengan lebih masyarakat video, pembukaan video, masuk langsung ceramah. Alhamdulillah, salaman kan nyebut kula. Ini senjata pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saya terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ayyuhal aba, bapak ibu wali santri di lembaga yang kita cintai ini, yang kesemuanya yang sangat kami banggakan, rahimakumullah. Mudah-mudahan semua yang hadir dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula hormati, niki jam 8:30. Kira-kira sampai jam berapa nanti? Jam 12. Iya. Di kokian kula kelang terbaru. Ya Allah, dari tekom kolom dengan ini. Terus pokoknya kalau alarm ini sampai jam 9:30 ya, 9:30. Menawi kejauhan kalau kurangi, alhamdulillah. Menawi ditambah, ngesak ya kulo ya. Sebab ceramahnya kulo ini nanti sholawat, dari dipotong sholawatan. Minimal 1,5 jam kalau luar kota. Dalam negeri ini pun 1 jam dekat ya. 1 jam cukup sampai 9:30. Ini pas jam 8:30 kita akan mulai kajian pada malam hari ini. Monggo saat ini kita sholawatan ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim min maulaya shalli daiman abadan ala
Subhanahu wa taala. Kula yakin panjenengan ingkang hadir, panjenengan ingkang rawuh, panjenengan ingkang saling bahu membahu, dukung mendukung, bahkan saling menyumbang antara satu dengan yang lain. Sak hadire berjam-jam kita duduk di sini, sedaya niki kula yakin keranten adanya rasa mahabbah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab kapan boten keranten mahabbah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, tidak mungkin kita kuat duduk berjam-jam. Gini bang, seperti seorang kekasih dengan kekasihnya, ia tak merasakan lamanya waktu, tidak dirasakan capeknya, paha sikil gemblinging, sikil gringgingen, boyok kaya putung, dirasa krana ketemu ambek kekasihnya. Begitupun juga kula yakin panjenengan, walaupun kita tak pernah berjumpa, ya Allah, secara sadar, kelihatan atau jasad dengan jasad, tetapi karena sebab adanya sinarnya dikecilkan sedikit, saya silinder orangnya, agak sedikit. Kalau bisa dia, alhamdulillah. Ya diarahkan yang lain nggak apa-apa. Kemudian ini silinder kula Pak, makanya pakai kacamata. Kalau saya lepas, saya tidak kelihatan wajah jenengan yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini. Sebab bikin semangat yang ganteng sama yang cantik ini Pak. Sedaya kang hadir ganteng kabeh, kang kene ayu kabeh. Ini ngono hang elek. Yang elek itu yang tidak mau hadir mengaji. Ini elek dulu. Bib loro bib alaiman ini Pak untuk pengecualian. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita hadir di tempat ini menunjukkan adanya rasa mahabbah, wonten rasa cinta cuma dengan Nabi Muhammad. Sebab kula yakin kapan kita itu wonten cinta, jangankan mau hadir, jangankan mau kumpul, membahas tentangnya, dia akan menjauhkan diri, dia akan menghindari dirinya supaya tidak melihat, supaya tidak mendengar sosok yang tidak disenangi. Tapi alhamdulillah, boten nate panggil cuma dengan Nabi Muhammad, boten nate kempal, namun angsal informasi dengan iman yang Allah berikan kepada kita, kita percaya dengan dawuh-dawuh guru, iman cuma dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, walaupun belum pernah berjumpa, kita beriman dan bahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu, jangan dikira cinta kita ini tidak berbalas dengan cintanya Nabi. Nek panjenengan setuju ikhlas, temenan ridho, cinta yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad, berangkat dari cinta pengakuan, berangkat dari cinta pengakuan dibantu, diperkuat dengan cinta rasa di dalam hati. Serta sedikit demi sedikit kita belajar membuktikan cinta kita kepada Nabi dengan sebagaimana tadi disebut mengamalkan sunnah-sunnahnya, tidak hanya sekedar mengakuinya, tidak hanya sekedar di dalam rasa kerinduan, tetapi membuktikan cinta dengan perbuatan kita. Yakin mampu berbalas cinta kelolaan panjenengan ini dibalas kalian dengan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan di dalam sebuah hadis di dalam kitab Tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir ini Pak Bu, yang saya punya kurang lebih 4 jilid yang saya punya cetakan Saudi Arabia. Tapi menurut informasi cetakan Saudi Arabia ini ada banyak yang direvisi, banyak yang dirubah-rubah, ditulis yang sesuai dengan kemauan pahamnya mereka. Bulannya hati-hati deh, dengan ikut jadi juga ahli baca kitab, ahli baca buku deh, hati-hati. Diingatkan, dilihat cetakan mana, siapa yang menerjemahkan. Jangan sampai karena tidak tahu siapa yang menerjemahkan, terus tidak paham bau-bau pemahaman yang dirubah menuju ke pemahaman mereka. Kita tidak sadar nanti akan mengarahkan anak-anak kita yang pahamnya ditakutkan jauh dari kita sedoyo. Berarti kita hati-hati. Ini tugasnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususnya alumni-alumni santri. Pulau kelingakan beratan pulau juga termasuk jajaran Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Kabupaten bagian Awam. Ini teng desa pulau aslinya pulau ditetik terus ketua NU, tapi saya bukan tidak mau karena kesibukan ngajar di Habibullah, kesibukan dakwah di luar, kesibukan majelis-majelis taklim lainnya yang saya buka, yang saya asuh.
sehingga saya tidak siap. Namun karena saya tidak mau mengecewakan kampung saya, akhirnya saya dipaksa ditembak di tempat, harus mau jadi surya penasehat walaupun kecil. Sesuai dengan saya orangnya kecil, jadi Habib tapi kok kayak wong Cina gitu. Ya ini sudah Habib yang sedikit produksinya berbeda ya. Mungkin yang lain produksinya pas, bahan-bahannya pas. Nanti kita rotok separuh bahan, sisa-sisa Pak. Ini gimana? Nek derek kula sedaya ngarapi Pak. Kula nggih ngoten niki Pak. Nah, boten mati ketinggal. Kira sing kula mulus menah kira sing jenengan nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakan marra Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bagi pecinta, bahwa cinta sampeyan kepada Nabi akan berbalas cinta Nabi Muhammad. Marra Rasul, suatu ketika Rasul berjalan melewati perkampungan tetangga beliau Bani Najjar. Beliau melewati perkampungan Bani Najjar. Ada jiwari min Bani Najjar, hunna yadribna biduffi. Dikatakan dalam hadis tersebut, beliau melewati perkampungan Bani Najjar yang menjadi tetangga beliau. Ketika beliau melewati anak-anak kecil perempuan kecil sedang bawa terbangan Pak Bu. Jangan dikira ini bid'ah, ini sudah ada zaman Nabi Muhammad dan Nabi sendiri yang tahu, yang menghadapi senang Nabi ditabur itu senang Pak Bu. 3 kali, saya punya riwayat 3 riwayat 3, Nabi pernah menjumpai hadrat terbangan, bahkan Nabi berkata, waktu dinten ada orang perempuan datang kepada Nabi ketika sudah datang ke kota Madinah. Perempuan ada Rasulullah, ya Rasulullah, kanjeng Nabi, boleh tidak saya jujur sama panjenengan? Apa yang mau kau katakan? Ngoten kanjeng Nabi, waktu panjenengan dikabarkan akan hijrah ke kota ini, kami para pecinta panjenengan kanjeng Nabi ini, ibu-ibu ini Pak, ibu-ibu ini berkata kepada Rasulullah SAW, kulo iki khawatir panjenengan boten gandul teng mriki kanjeng Nabi. Kulo khawatir panjenengan ditangkap, dibunuh, kulo kepikiran sampai kulo niki kanjeng Nabi nadar. Ibu-ibu tahu nadar? Ya. Kalau nadar saya ingatkan jangan yang besar-besar Pak. Oke, sudah dikabulkan mumet sampai nanti melaksanakan. Aku tak nadar Bib, nek anakku juara siji, aku tak munggah haji. Waduh, aku memang keadaan seperti itu ya. Atau saya mau nadar Bib, mau ngasih hadiah ke sekolah, kalau acara mau saya menyumbang 4 juta. 4 juta enggak ada. Petang 100 ini ngono. Petang 10 dia disorong boleh. Dikabulkan angel. Dikabulkan berat. Makanya kalau nadar yang sedikit ringan-ringan atau kita mampu melaksanakannya. Apa nadar ibu ini berhadapan dengan Rasul ketika berkata, ya Rasulullah, saya akhirnya bernadar kanjeng Nabi. Pokoknya ini panjenengan selamat sampai ke kota ini, kula badhe maju ke hadapan panjenengan membawa terbang perdana, saya akan pukul di hadapan sampeyan terbangan itu. Apa kata Rasulullah? Aufu nadri. Bu, laksanakan nadar. Dilaksanakan Pak. Aduh biasanya kan betul Pak. Kan itu terbilang bisa kan? Untuk lihat ya, as-salat. Namanya pun aku ini antar kenasnya. Afdalul laili lailatul jum'ah. Afdalun nabi Muhammad ya Rasulullah. Itu ada di keuntungan kertosan terkenal Pak. Zaman dulu cilik nggih tasih wonten enongan ombak layangan niku Pak. Maklum lari cilik berat Pak. Padahal tuku niku bisa kan nggih. Layangan pedot diwung, tapi itulah kenikmatan tidak dirasa. Sama seperti kita capek, tapi tidak dirasa. Karena kenapa? Berkaitan dengan sang kekasih. Ketika Rasulullah jalan di perkampungan Bani Najjar, anak kecil nabu, ditabu terbang kayak tadi itu. Ya, disambut Nabi Muhammad. Kalau dulu pertama datang awalnya beliau disambut dengan olah agre. Olahan badaru alaina, disambut dengan terbangan. Ini juga pernah disambut Nabi Muhammad. Hunna yadribna bidufi, anak kecil ini mungkin membawa kadra ditabuh.
Nah, setelah kita membacakan qasidah nek cara saniki mau qasidah nasyid. Apa sakit qasidahnya? Nahnu jiwaru min bani najar ya abbaga Muhammadun min jari. Saya ulang lagi sakitnya. Nahnu jiwaru min bani najar ya abbaga Muhammadun min jiwari. Katanya anak kecil tadi. Senang Nabi Muhammad Pak Umin dari alit itu muji kanjeng Nabi, senang dengan kedatangan Nabi, senang bertetangga dengan Nabi. Apa katanya anak kecil itu? Kami anak keturunan Bani Najar, kami anak kecil keturunan Bani Najar, kami senang bertetangga dengan Nabi Muhammad. Apa katanya Rasulullah? Beliau angkat tangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fihim. Ya Allah, berkahi mereka ya Allah. Insyaallah Pak panjenengan mendapatkan doa ini. Kenapa? Karena sampai walaupun tak bertetangga secara fisik, ya oke, tak bertetangga secara rumah, secara tempat, tetapi hati tak ada batasnya. Jauh di mata, dekat. Kemudian nek kepengin tonggoan terus sambil kanjeng Nabi Muhammad selalu mau selawat. Sebab selawat kan diwaca di bahu salam selawat kepada Nabi, dibalas selawat salam selawat di kanjeng Nabi sebagai balasan terhadap salam selawat kita bahu. Walaupun kanjeng Nabi tebih jauh tempatnya di Madinah, jarak Madinah ke kota Setubal. Kota ini lha ibu kota mawon nggih, kersane gede nggih. Jauh kurang lebih 9.000 kilometer. Hampir semerapit. Nggih, kapan dikoboten percaya ukur dewek. Jauh Pak Bu, tetapi tidak ada jarak ketika umatnya mengucapkan sholawat. Nabi menjawab salam sholawat panjenengan. Assalamu alaika ya Rasulullah. Sholawatnya nggak usah banyak-banyak, biar banyak nanti kombinasi sholawatnya, yang berkaitan dengan mengiringi dakwah pada malam hari ini. Dalam riwayat yang lain, di situ ada tambahan riwayat dari Ibnu Majah dan Abu Ya'la bahwa setelah Nabi mendoakan orang-orang yang mengakui cintanya kepada Nabi di hadapan Nabi SAW, Nabi mendoakan bukan hanya sekedar mendoakan dengan doa keberkahan, bahkan kanjeng Nabi Muhammad bertanya kepada anak-anak kecil niku bakku. Qala atuhibbunani, hei anak-anak kecil, apakah kalian mencintai aku? Kita lebih bakku ditangguti juga
perumpamaan kita ditanya sama Nabi Muhammad, umatku, masyarakat Segoban, kota Banyuwangi, paling barat, rodok ke barat, apa kalian cinta kepadaku? Itu sama pertanyaan itu pasti akan ditanyakan kepada panjenengan. Andai kata kula panjenengan urip sezaman dengan Kanjeng Nabi Muhammad, ditanya, apa kalian cinta kepadaku? Mereka menjawab, qalu aya wallahi ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, demi Allah Kanjeng Nabi, kula lan sedaya niki seneng cinta dumateng panjenengan, seneng bertetangga dengan panjenengan, cinta kepada panjenengan Kanjeng Nabi. Maka Nabi berkata, qala inni ana wallahi, sesungguhnya aku bersumpah atas nama Allah, demi Allah, dengan kecintaan kalian kepadaku, ana uhibbuka, aku cinta kepada kalian, anni uhibbukum, aku cinta kepada kalian, wallahi ana uhibbukum, demi Allah aku cinta kepada kalian. 3 kali Kanjeng Nabi nyebut bapak ibu, mugi-mugi hadir kula panjenengan teng mriki diakui cintanya oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebab cinta ini mahal. Gini, mahal waktu. Cinta ini mahal. Cinta ini bisa mengantarkan seseorang berkumpul dengan orang yang dicintai. Aku datang kepada Rasulullah bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, kapan tujuh cinta yaumil kiamat? Kanjeng Nabi, kapan yaumil kiamat tujuh Kanjeng Nabi? Nabi itu kalau menjawab pertanyaan seseorang disesuaikan dengan kualitas kadar orang tersebut. Ini monten pulau kali di bawah, oke. Ustaz-ustaz yang ada di sini, kalau ada yang tanya, dia siapa yang bertanya? Ojo bukan magi ajaran anyaran dijawab dengan hakikat kepilang. Enggak, Bang, mumet, Bang. Jawab yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Atau kalau kita mengajar di satu kampung, di pedalaman desa yang mereka masih awam dengan ilmu agama, ojo diweni model-model itu, Pak. Rokok, tiloko, ya. Isu dirinya dari kau dikirikannya. Dong-dongin ngaji, wedipot, rokok, toh. Boleh lain, wes. Wonten, Pak. Yang mestinya tadi itu dipuji, disanjung, yang hadir-hadir itu ditunjukkan fadilah-fadilahnya, semangat. Jangan sampai kita ini ngaji membuat orang takut dengan pengajian kita. Makanya Ustaz Gofar itu saya pernah hadir. Naku obok, Pak, naku kulo niki kadung ceramah. Ono guyon iki bahkan gua paling kenal nang kulo niki doyan guyon. Sebab wong ngaji niki ojo sampai wedi, ojo sampai wong ngaji niki gara-gara ngaji kapok ngaji maneh roh tang dijeli rokok to. Mulane kula niki guyon-guyon. Terus coba wonten. Kula nggih keranten Ustaz Kiai niki kula wonten turut-turut mawon pun sak mampune kula. Tapi niku karakter yang berbeda. Begini nggih. Ustaz kita, guru kita Ki Abdul Ghaffar nggih ngoten. Saya selaku santri, saya pengagum beliau, pecinta beliau. Kita cinta sama ulama, sama guru, sama kiai. Karena cinta itu mengantarkan seorang akan kumpul bersama orang yang dicintai. Terlepas dari tujuan-tujuan, ya. Karena kadang-kadang kita ini perlu politik juga. Orang Islam harus ngerti politik dan perlu berpolitik. Jangan sampai perpolitikan dikuasai orang-orang yang tak ngerti agama. Sebab sengsara mungkin pulau kali di wong kang duwe agama sedikit karena berkaitan politik. Betul apa yang disampaikan tadi. Biarkan politik berjalan, kita tetap merajut kasih sayang dan persatuan kerukunan. Silakan nanti pada hari hanya coblos sesuai dengan hati nurani masing-masing. Pokoknya jangan gampang tertipu dengan dunia, coblos dengan hati nurani masing-masing. Insya Allah ketika Anda memilih dengan hati nurani, apalagi ditambah sholat istikharah. Lebih bicara sholat istikharah, pelajari Pak, oke? Pelajari, usolli sunnat al-istikharah politik, program ini mereka. Ditambah politik.
Ibu-ibu, bapak-bapak, nek sampai ngelakuin sholat istikharah, jangan 2 rakaat, 4 rakaat. Pertama niat istikharah itu sendiri, yang kedua niat hajat istikharah. Ini yang banyak tidak tahu. Saya dapat ijazah dari Al-Habib Abdullah Ba'abud. Al-Habib Abdullah Ba'abud mendapatkan ijazah dari gurunya, yang gurunya waliullah. Beliau ini kalau istikharah pasti tepat. Nyari jodoh untuk orang lain, untuk anak, beliau selalu didatangi untuk kerjaan istikharah, Pak. Jadi dia ini kerjaannya diminta istikharah orang lain. Kok bisa hebat, mustajab, lepas. Tidak pernah meleset, Pak Bu. Kemarin saya sowan ke sana, kok ini dibagi ilmunya, dikasih saya. Akhirnya saya minta diijazahi, Pak. Makanya saya ijazahkan kepada yang hadir, ya. Kalau sholat istikharah jangan 2 rakaat, tambah 4 rakaat. Pertama sholat istikharahnya niati juga itu sebagai syukur kita bisa istikharah. Yang kedua hajatnya istikharah. Tapi mantan pulau kali ini kalau buatan asam dan kerjaan yang lain, usahakan ketika betul-betul ngantuk dalam keadaan suci dia tidur langsung seketika. Kadung mencet sepisan jahit, mana istikharah mencet jam. Dan biasanya yang saat ini waktu Pak. Aktivitas itu masuk bisa utul ke HP. Ini apa gitu? Lanang ini tahu dipencet, HP yang dipencet. Modal dilarang gitu Bu. Ibu-ibu tidak tahu dilus, HP ini semua dilus turu. Nanti perlu HP ini gitu kan? Ya Allah. Jadi kalau ingin betul-betul terkabul istikharahnya panjenengan, langsung selesai doa istikharah langsung tidur, kalau bisa di tempat tidur jenengan. Sebentar langsung mimpi kabul. Langsung mimpi tepat di rumah. Oke, saya itu mungkin sampai yang punya pilihan ya. Kalau istikharah ini untuk yang ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan, bisa langsung terima Pak. Oke, kalau ada pilihan untuk ragu-ragu, laksanakan istikharah. Ini penting sekali. Nah, ini bukan politik kita harus kita ambil politiknya lagi. Bon, bukan lawan bon. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bersumpah, kalian cinta kepadaku, enggak kata Nabi. Demi Allah, 3 kali Nabi menyebut, aku cinta kepada kalian. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah di malam-malam, di hari-hari, di waktu di dalam bulan kelahiran Nabi-Mu ya Allah, yang dikatakan kenapa bulan Rabiul Awal ini kok dipilih bulan kelahiran Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad orangnya agung, manusia paling mulia, makhluk termulia, insan pilihan. Kenapa kok tidak dilahirkan di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, bulan yang agung, malam yang istimewa, kok diletakkan di malam Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, yang bulan itu tak ada nilainya, keutamaannya. Kenapa? Ini biar orang tahu, biar kita sama tahu kenapa Nabi dilahirkan di bulan yang biasa-biasa, agar kita mengetahui keutamaan Nabi Muhammad. Gara-gara yang dilahirkan Nabi Muhammad, yang dihadirkan ke dunia Nabi Muhammad di bulan yang tidak ada apa-apanya, akhirnya menjadi bulan yang ada apa-apanya. Bahkan bulan ini sepakat ulama mengatakan paling utamanya bulan dari semua bulan. Kenapa tidak Ramadan? Ya, Ramadan punya keutamaan sendiri. Kenapa tidak Muharram? Muharram luar biasa. Kenapa tidak Rajab? Hebat. Kenapa kok bulan Rabiul Awal? Karena bukan bulannya, tetapi karena Muhammadnya niku bapak-bapak ibu menjadi istimewa. Bahkan kita umatnya Nabi Muhammad menjadi istimewa gara-gara kanjeng Nabi Muhammad. Apa katanya Imam Al-Burda Abu Ubaidillah Abu Abdillah Muhammad Al-Bushiri, yang beliau menulis satu nukilan syair burdanya tentang kebahagiaan kita punya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita bersyair yang hafal, monggo ikut saya, yang tidak hafal dibaca nanti jawabannya Maulaya sholli wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk terbiang, pokoknya ceramah terbiang gitu kan. Yang penting 1 jam ya, itu. Yang penting 1 jam. Udah jam 1:01 gitu kan. Durung isi nih, durung inti ceramah saya ini masih kisah-kisah awal ya. Oke, pertenawan. Ayo kita bersaing berkaitan dengan ini informasi berita betapa untungnya kita punya Nabi Muhammad SAW. Maulaya salli wa sallim iman abada
mengabarkan berita gembira minal inayati dari Allah, telah menganugerahkan kepada kita, telah memberikan kepada kita. Siapa yang memberikan kepada kita? Zat yang tiangnya kokoh, tidak bisa diruntuhkan. Apa pemberiannya? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, sinten kang dimaksud? Kanjeng Nabi Muhammad. Diutus kepada kita, mengajak kita untuk taat kepada Allah bi akramir rusuli, dengan seorang utusan yang paling termulia. Kunna akramal umami. Kita pun juga menjadi umat yang termulia. Alhamdulillah. Kita ini mabuk jika dibagi dengan umat dahulu, manakala diadu ibadah kula kali diko, aduh tertinggal baina sama wal sumur bor. Kan ibadah kula kali masih ngebu. Bayangkan umur umat dahulu panjang-panjang, paling pendek 300 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 1000 tahun, bahkan ada yang lebih. Ulang kali ini kalau mengatakan Nabi Muhammad baina sab'in wa sittin, antara suwijak ditunggu antara 60-70 tahun. Nih, kita studi kemenangan ibadah mulai balik umur 15 sampai 60 tahun, kira-kira hanya 40 tahun. Ini kita sedang dimotong film nih, kadang ilmu sedih nosowangi, walau jam berarti sudah tahun 20 tahun di turun tak. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu tidurnya berapa jam sehari semalam? Jujur, yakin 8 tahun. Iya begitu? 8 tahun. 60 dibagi 60 tahun, 20 tahun tidurnya kita. Belum dipotong kerjanya, belum dipotong mainnya, bisa-bisa mau bisa wujudnya. Malah sholat ambil wujudnya lebih suwi wujudnya lebih. Wis asik sampai kayak corongan PLTO. Sakit-sakit betul bisa ya. Lebih lama, ngaji lebih lama kita duduk. Ya Allah, padahal kita ini berpacu dengan umur. Kita oke? Umur ini modal pulau panjenengan, modal bisnis yang pulau panjenengan cuma tentu si Allah. Tapi bambu, walaupun sedemikian rupa, sangat sedikitnya batas ibadah pulau panjenengan, kita masih punya Nabi Muhammad. Kita diberi keutamaan, asalkan mau mengambil keutamaan. Contoh, sampai guru mengambil keutamaan sholat jamaah, lebih memilih sholat jamaah di masjid, di musola, atau berjamaah di rumah kalau jauh dari masjid dan musola. Bayangkan satu sholat Anda berjamaah dinilai seperti 27 derajat timbang sholat dewekan. Niku kasih derek yang disunaikan di Nabi yang namanya siwak, gitu kan? Apalagi pakai siwak, laksana orang yang sholat 70 kali siwak. Belum lagi di situ, ya, belum lagi di situ ada waktu bainal isya'in antara maghrib dan isya. Di situ ada sholat namanya sholat tawabin. Sinten-sinten mawon yangi kan melaksanakan sholat tawabin. Apa itu? 6 rakaat 3 salam setelah sholat sunnah ba'dal maghrib. Karena tangan maka orang tersebut 6 rakaatnya dinilai seperti orang yang beribadah 12 tahun. Itu setiap harinya, Pak. Subuh, maturi subuh, ada keutamaan. Siapa yang sholat subuh berjamaah, rajin diusahakan duduk-duduk berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyams, sampai matahari di ufuk timur itu terbit, kemudian dia tutup dengan sholat isyraq 2 rakaat. Karena tangan, maka nilainya sama seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Tamatin, monten dahulu kanjeng Nabi. Belum nanti ketemu Ramadan, gimana bagi? Ya Allah Pak, nikmat kita jadi umat Nabi Muhammad. Sampai malaikat itu gumun, Bapak Ibu. Heran dengan kita umat Nabi Muhammad. Malaikat membandingkan antara kita dengan umat-umat terdahulu, antara kula panjenengan kali umat-umat singen Pak Nggih, dibandingkan herannya umat para malaikat ini heran kados pundi. Herannya begini, beliau berkata diriwayatkan dalam sebuah kitab, herannya malaikat ajaban kaifa ajab lil umamis sabiqah biman najah wa kaifa najah ma'a kasratil ahwal. Nomor 1, herannya malaikat. Ajaban kaifa ajab, sungguh mengherankan
Bagaimana tidak mengherankan lil umami sabiqah terhadap umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu, umat nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Kok bisa? Iman aja. Kok bisa ada yang selamat masuk surga, selamat dari peradilan Allah, mlebu swarga? Wah, kaifan aja. Bagaimana kok bisa selamat umat dulu? Walaupun di mana di hari tersebut adalah merupakan hari yang sangat mencekam. Hari peradilan Allah tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditawar-tawar. Apa yang kau kerjakan yang diketahui oleh Allah, itulah kelak yang akan diadili oleh Allah. Kenapa malaikat ini sampai ngomong-ngomong Pak Bu? Sampai mengherankan majul kok iso madunya orang selamat ngebut teng swargane Allah. Berarti menunjukkan beratnya ibadah umat dulu, beratnya hukum ibadah umat dulu, beratnya cara tobat umat dunia Pak Bu. Tapi begitu melirik umat Kanjeng Nabi Muhammad kula ini lebih heran lagi malaikat. Ajaban kaifal ajab, sungguh mengherankan. Lebih sungguh mengherankan, bagaimana tidak lebih sungguh mengherankan li umati Ahmad terhadap umat Nabi Muhammad. Mimman halak kok iso ono sing cilaka. Bagaimana bisa celaka, binasa, masuk neraka umat Nabi Muhammad? Oh, ono umat Kanjeng Nabi kan lebet kok itu biaran malaikat bahwa walaupun hasu nikmatan uzma, bukankah mereka mendapatkan hadiah, pemberian, memperoleh nikmat yang agung? Apa itu? Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Ini anugerah besar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada putus Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Keranten rahmat niki para bapak ibu, keranten nabi niki, keranten utusan niki, kula kali diko istimewa. Nah sekarang yang menjadi perbandingannya kok malaikat lebih heran dengan umatnya Nabi Muhammad yang masuk neraka. Beliau heran, malaikat heran dengan umat dulu kok masuk surga. Kebalikannya heran kok ada umat Nabi masuk neraka. Toh padahal punya Nabi Muhammad, punya andalan Nabi Muhammad, syafaatnya Nabi Muhammad. Kok iso? Kan sungguh katanya siapa ini? Bang Haji Rumah Irama. Sungguh terlalu bang. Kok sakit? Ayo sedikit kita main banding-bandingan. Kita contoh satu-satu saja. Masalah hukum, hukum kalau umat Nabi Muhammad bajunya terkena najis, sarungnya terkena najis, atau kulit tangannya atau kulit tubuhnya kena najis, atau tempatnya kena najis, cukup dibersihkan dengan air, gitu ya? Dicuci dengan air. Kalau mukhafafah diperciki, terus suci mukhafafah. Ini najisnya anak bayi yang yang masih menyusui. Ada lagi tingkatan tinggi, najis mukhafafah, najis mutawassithah di dalam fikih. Najis ringan, najis sedang, najis apa? Najis kita ya, kencing, buang air besar dan lain sebagainya, muntah, darah itu harus dicuci sampai hilang tiga sifatnya, bau, rasa dan warna. Kalau yang besar mughalladhah 7 kali dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan debu. Itu dalam syariat umat, tapi tidak dengan umat dunia Pak Bu. Benten dengan sami kata sebelum digampangkan, paling gampang umat ini. Cina tidak bisa seperti itu, tidak ada cara mensucikan seperti itu. Bila mana baju terkena najis, kudu diketok, kudu digonteng. Kalau kena najis lagi digonteng, bolong-bolong, koyok, sarangan. Jadi mereka harus rela. Baru beli digonteng, ditempel. Syaratnya bisa ditempel, boleh. Tapi yang kena najis tidak bisa dicuci. Sampai di antara mereka ada yang memahami kalaulah kain
tempat kena najis harus dibuang bagiannya, termasuk kalau lantai harus diganti lantainya, berarti kulit pun juga harus dikoneki. Nah, repot kadung. Nah, derek cilik niku keneng, Pak. Ini dekat Pak Sambil ya. No, Pak Kusida, mereka tidak heran kalau memusuhi nabi-nabinya, membunuh nabi-nabinya. Itu orang-orang Bani Israel itu langganan, Pak Bu, dibunuh. Mereka bukan seperti kita. Nek kalau kali itu sami'na wa ata'na ghufranak. Dengar taat diampuni. Usaha kewis didengarkan, didengarkan dawuh kiai, dawuh habaib, guru, diamalkan semampunya, terhapus dosa-dosa. Istimewa kita di mana? Umat itu tidak, sami'na wa ata'na. Nggih, dengar tapi pura-pura tidak tahu. Padahal tahu, dibunuh nabi-nabinya, makanya dicap oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kan di dalam surat Al-Fatihah dikengken sering-sering maca di surat, khususnya ketika sampai ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan petunjuk, jalan yang lurus ya Allah. Apa jalan lurus itu? Yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalan mereka. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Orang-orang dahulu yang suka membunuh nabi-nabinya dari bangsa Yahudi. Waladdallin, dan tidak juga jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat dimaksud? Orang-orang Nasara. Kenapa dikatakan sesat? Tersesat karena manusia dijadikan anak Tuhan. Nabi Isa dijadikan anak Tuhan. Ini orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita punya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan keberuntungan ini kita manfaatkan, betul-betul kita dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Para bapak, para ibu, sebab tidak ada yang tidak mulia kalau mau dekat dengan Nabi Muhammad, pasti terus mulia. Ayo kalau kita urut. Ya, kita urut dari pertama mulai beliau diciptakan bentuk nurnya, Nur Muhammad, panjang ceritanya ini harus ada pengajian rutin membahas tentang Nur Muhammad. Selesai diciptakan Nur Muhammad, kemudian Allah pandang dengan pandangan kewibawaan, terpercik cahaya-cahaya, lalu memantulkan ke aras. Beberapa arah tersebut menjadi ciptaan-ciptaannya Allah. Ada langit, ada planet, ada surga, ada Lauhul Mahfuz, ada arsy, semua tercipta dari berkat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, bumi tercipta, lalu Allah ingin menciptakan Nabi Adam alaihis salam. Allah pantulkan Nur Muhammad ke bumi, lalu bumi itu menjadi tanah pilihan, diciptakan makhluk manusia, diciptakan Nabi Adam kados kula niki ada kepala, dua mata, diciptakan ruh, masuk ruh, hidup rambut, hidup ubun-ubun, otak, kemudian mata. Terbuka mata Nabi Adam. Apa yang dilihat pertama kali Nabi Adam? Bukan kenikmatan surga, bukan makanan-makanan surga, tetapi dua nama yang ketika nama itu disebut, ketika nama itu diletakkan di dalam hati, diingat selalu, lupa segalanya, akan menjadi lebih indah dari semua yang terindah dari ciptaan Allah. Kalau menyebut dua nama, Allah dan Muhammad, itu yang pertama kali dilihat oleh Nabi Adam. Nama La ilaha illallah Muhammadur, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La
illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kemudian singkat cerita Nabi Adam mencorong wajahnya, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebuah langkah untuk menguji kesetiaan malaikat dan jin yang lebih dulu diciptakan daripada manusia. Selesai Nabi Adam tercipta dengan sempurna, nampak wajah yang berwibawa bersinar karena Nur Muhammad SAW. Berkumpullah seluruh makhluk yang ada di jagat saat itu daripada bangsa malaikat dan jin. Semuanya menghadap, lalu Allah menceritakan tentang perihal apa yang telah sampaikan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa panjang cerita ini. Panjang Pak, singkat cerita Allah perintahkan untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam. Saya tidak menceritakan kenapa jin membangkang. Jin yang pertama kali membangkang sebagai kutuk milik iblis namanya jin Az-Zajil. Ingat ya? Jin Az-Zajil Pak. Malaikat tetap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok patuh? Karena malaikat hanya diciptakan akal, ya. Sedangkan setan diciptakan dari api. Makanya hati-hati, hawa nafsu itu memiliki kekuatan seperti api yang bisa membakar keadaan kita. Maka ketika kita panas, ketika kita emosi, segera dinginkan dengan zikrullah, segera dinginkan dengan wudu, segera dinginkan dengan bertemu orang-orang saleh. Insya Allah akan terobati. Nopo malih didinginkan melawan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mulia, boten keranten awake, bukan karena apa-apanya. Mana ada belum berbuat apa-apa, tapi naku kok dados mewah, bukan karena peninggalannya, perbuatannya, karena belum bekerja apa-apa, tetapi karena keranten nur kang wonten di dalam diri Nabi Adam alaihis salam. Lalu nur itu dipindah oleh Allah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh selamat dari banjir bah. Pindah lagi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari banjir, dari kobaran api yang membakar beliau. Pindah kepada Nabi Musa. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Terus pindah kepada kakek tercinta Abdul Muthalib, mencorong, mengeluarkan bau kasturi padahal tidak pernah memakai minyak wangi bahu. Terus Abdul Muthalib di bahu nek lampak mambu kasturi padahal ing tau ngangge lengo kasturi. Bau semerbak wangi, pasti kenal, orang tahu kalau ada bau kasturi, berarti tadi Abdul Muthalib sedang lewat. Bukan karena pakai minyak wangi, tetapi karena nempel sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Pindah lagi kepada Abdullah paling gantengnya orang di kota tersebut, di kaum Quraisy, sampai wanita-wanita semuanya kepingin dilamar oleh Abdullah. Sampai kadang-kadang kadang-kadang dari kepingin yang melihat sosok Abdullah, walaupun isu yang dengan lainnya Abdullah, isu kepingin
ndeleng oleh bertani Abdullah pura-pura nyapu di depan rumah. Ngelirik tapi Bu, ini ngelirik. Kan nonton biasa kadung menawa ganteng gitu nggih. Ngelirik Bu. Bukan 12 orang, berapa orang seperti yang melihat Nabiullah Yusuf alaihissalam sampai mengiris-iris tubuhnya, mengiris-iris tangannya. Tidak ada apa-apanya dengan pamor Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi saking gantengnya, pamornya Nabi Muhammad niku para bapak itu bukan tangan yang teriris. Siapapun yang melihatnya dengan cinta, dengan penuh kesadaran akan teriris-iris hatinya. Sampai ada sahabat yang sampai ceking kurus ucap kasih karena sebab lama tak berjumpa Nabi Muhammad karena rindu dan cinta hati. Wah, tadi para sahabat hadirin yang dimuliakan Allah. Semua pendek kata-kata yang berkaitan dengan Nabi Muhammad menjadi istimewa. Suwaibah al-Aslamiyah yang tinggal di desa, hanya punya 2 ternak, tanaman mati kabeh, melarat babu, sapinya, kambingnya kurus-kurus, tapi ketika merawat bayi Nabi Muhammad menjadi barokah. Kambingnya gemuk seketika, susunya banyak, tanamannya subur, hidupnya lebih istimewa dari yang lainnya. Kenapa? Ada diri Nabi Muhammad SAW. Pokoknya ngomong kan berkaitan dengan Muhammad istimewa. Bahkan tempat-tempat ini jangan dikira tidak istimewa ketika panjenengan bermaulid kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Bashir. Mungkin tadi maulidnya sedikit dibaca sama teman-teman hadrat. Apa katanya? Wa bi arfi dzikrihi taqayyabatil majalisi wal mahafil. Wa bi arfi dzikrihi, saya sebut yang ada nama Ustaz Dzikrinya karena saya kenal sama sampean sebab Ustaz Dzikri. Alhamdulillah saya dikenalkan sama Ustaz Dzikri oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ustaz Dzikri mengenalkan kula tentang jenengan sedaya warahmatullahi. Mudah-mudahan menjadi persaudaraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa bi akthi dzikri taqayyabatil majalisi wal mahafil. Seperti di Bapak, tempat-tempat majelis-majelis di mana di tengah-tengah majelis itu disebut nama sang kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi wangi, menjadi indah, ibarat sinar panjenengan melihat dari bumi seperti melihat rembulan di atas sana. Begitu sinar-sinar yang ada di majelis-majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai aku kadung maca maulud nggih, baca berjanji, akhir di maulid yang merokok sabar, ojo merokok sulung. Kalau bisa, kalau memang tidak kuat merokok, keluar dulu sana, rokok selesai, masuk lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat senang dengan bau-bau wangi, bau-bau yang harum. Bahkan dia sampai rela tidak mau makan bawang atau sesuatu yang sekiranya kalau berbicara menimbulkan bau yang tidak enak, Nabi tidak makan. Kenapa? Ditanya oleh sahabat, panjenengan apa? Dahar berapa kanjeng Nabi? Iya, sebab saya kalau makan bawang akan mengeluarkan aroma yang mungkin tidak enak dicium oleh orang lain. Jangankan begitu, saya takut kalau Jibril pas datang menyampaikan wahyu, suara abang putih mampu tidak enak. Jika Nabi tidak suka dengan bawang. Nah, kan makin seneng rokok, rokok ono, mari kita sikati. Orang kadang disikati sampai itu mampu kayak got. Iya itu Pak, saya terang-terangan, saya banyak teman perokok Pak. Saya tidak perokok, tapi kumpulan saya yang perokok, teman-teman perokok, ustaz-ustaz ini, guru-guru di rumah. Kadang rumah kami pulang asal perokok. Kalau ini Pak punya izin buat bagi, monggo. Padahal dia gula senang bisa langsung dipanggil. Tapi ada sudah namanya kita ini memaklumi masing-masing punya hukum sendiri. Ada yang sunnah, ada yang enggak makruh ya. Ada yang haram ya, dan lain sebagainya. Sudah terserah panjenengan masing-masing punya dalil yang kuat. Pokoknya intinya kalau di masjid, di musola sedang tahlilan, pas tahlilnya maksudnya ini, pas sholawatnya, kadung main tahlilan, bisa kebul kabeh terserah wes, arterito wes Pak. Khususnya maulid Nabi, kalau bisa dikasih wangi-wangi, karena Nabi itu senang kepada yang wangi-wangi, malaikat senang kepada yang wangi-wangi. Sedangkan bau-bau yang gak enak itu kesenangannya bangsa cinta, senangannya setan, bau-bau yang gak enak. Makanya kenapa kita dianjurkan siwak, sikat gigi sebelum tidur. Kersane kalau kali ini buatan senengi bangsa halus seperti setan orang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan Nabi.
mulia tempat ibadah. Bahkan hidangan-hidangan ini, alhamdulillah, niku hidangan pun siap. Kula hidangan ini yang nyumbang model telur ini, gelas nanti ini. Nah, kira-kira kalau melihat gelas sama ini 1,5 jam nih, 600 ml kan 1 jam deh. Hitungan 1 jam. Ini mungkin 300 ml berarti 1,5 jam ngaji nih. Di turun gue usahakan gue tengok kesel gitu. Alhamdulillah kurang 2 menit mari wes kan 8:30 deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu nanti kalau ini belum selesai pembahasannya. Saya senang yang menceritakan apa yang berkaitan dengan Nabi karena Maulid memang lebih pantas ceramahnya isinya tentang Nabi Muhammad. Biar kita kenal dengan Nabi Muhammad, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, maka kita harus berkenalan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi rasa cinta yang kita miliki Pak Bu harus kita arahkan kepada sesuatu yang mulia. Jangan hanya sesuatu yang mengandung maksiat. Arahkan kepada yang mulia. Apa itu cinta Allah? Apa itu cinta Nabi? Apa itu cinta wali? Ngomong malih, cinta cuma tenggoro ulama. Boleh? Cinta kepada orang tua yang sebab kita, yang sebab mereka kita lahir. Rasa cinta itu ada, tapi jangan sampai dihilangkan. Apalagi digunakan sesuatu yang tidak baik. Itu ada, tidak akan pernah hilang. Saya pernah dengar satu lagu, ini penting sekali. Agar kita ini tidak salah menyalurkan cinta kita. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah Rasulullah Muhammad. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Reng rong reng reng tung. Yang pernah dengar lagu Mas Habib, bapak-bapaknya ini, oh jelas lagu. Itu cinta, itu lagu dulu, kembalinya kepada Allah. Kalau lagu sekarang, perlakuan si kucing jarong. Kucing jarong akhirnya Pak. Saya pernah diwadu ibu, Pak, ibu-ibu nanti modal itu tuh bintang pulang. Pulauan dulu, waktu nama Bu. Nanti tolong jawaban ini, soal kesini, enggak, ngomong nunggu tenderiki, nunggu aku tenderi, cerita nunggu. Pulang ibu, terus pun tiga, dua anak, gak ada anak, kapan diajak ke pengajian, kumpulan, teman-teman beb, beliau itu mencokan beb, pulang dicakar karena pulang beb. Enggak Bu, pulang ingin jawab jujur terlendi, jujur begitu salah, jadi jawabannya beb ngaku, beb, kenapa pulang salah sih beb, ulung tak Bu. Ulah jawab Rika membuat jawaban Ulah ini. Ulah sini jawab tapi Rika kudu itu. Nggih mampir pulang pergi terus jawaban ini. Nomor keranten Ulah tapi monggo dibiar Ulah terangkan Bu. Kalau sampai tanya seperti itu, saya akan jawab ya. Saya akan jawab melalui yang pertama hadis Nabi Muhammad. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua sedikit banyak anak akan nurun. Makanya kalau kita ingin menjadikan anak kita soleh, harus diawali dengan kesolehan orang tuanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maafil abah bil abna, ini sudah boleh dengan Nabi. Apa yang ada pada orang tua sampai soleh, insya Allah anaknya akan turun. Niru sedikit banyak. Karena orang tua yang soleh pasti memikirkan bagaimana keluarganya menjadi soleh, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, nampung Pak Ustaz, ngomong dengan aku, gua terus sakit menang, wah terbentokan, naik sana saya dicakar nih Pak Ustaz. Nabi singen, waktu sampean hamil muda 4 bulan, 7 bulan, Nabi dunia sampean boten nanti sholawatan, boten nanti ngaji maos Al-Quran. Biasa nih Pak Bu, sampean sholawatan
sholawatan sampai ngasih Quran itu insya Allah kata-kata itu bayi yang ada di perut rekam dan kalau lahir biasanya ada tanda-tanda senang kepada sholawat. Mulanya kalau yakin ini sampai senang sholawat anak-anak kita mungkin yang tadi hari senang sholawat kan kalau yakin emak-emak ibunya makin hamil sholawat goreng sallallahu ala Muhammad sholawat tadi oke terus sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad kan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Muhammad dia mau siraya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad pokoknya kalian deh sholawat nawi di kebumen bu kapan anak di umur sholawat nawi kebumen di senang sholawat kadung senang apalan Quran nawi pengen maik waktu dengarkan lagu dia tidak dengarkan lagu tapi dengarkan bacaan Al-Quran saya sudah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin nikmat gitu ya ini bapak-bapak yang umroh yang haji ini gimana ya Allah nikmatnya ketika umroh bulan Ramadan yang imam saya sudah enak kalau pulau bu enggak, ulangnya kan saya suka ngeribu saya suka makanya aku kasih api ngeribu lagu sampai ono wong ono salah satu orang ya salah satu rombongan dari Banyuwangi termasuk mungkin Segobian ada wong Segobian kan berangkat umroh bulan Ramadan kepingin minum terawih saya suka ini mami dulu saya suka Allahu Akbar dipikir terawih ini kayak terawih ini mau Segobian terawih kelihatan ya gak ternyata laku Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai terakhir waladdallin amin balik sudah pendek balik itu terawih ini kodam yang wakakan ternyata orang bukan surat pendek kata kasur sampai puluh boten yang dibaca dus-dusan usuk ini dulu usuk ini dibaca alif lam mim dari ini innalillah al-baqarah kan ya Allah kami subhanallah kenapa sholat nangis ini bokap Aceh ini nangis niku sholat dia imami terus nangis sampai mantun sholat selesai salam ditakon yang dikonco niku dosa Segobian gitu tanggot ya aku nangis ya ruku suwi ya kodong ya Allah jadi ruku suwi ya dikira khusyuk karena enak lagune ya Allah bulannya udah dipraktekno nang Segobian kan anggo imam ojo macam-macam gawe praktek koyo nang Mekah. Insyaallah separuh salat hilang makmume insyaallah. Wis rada-rada nggih. Tapi jangan cepet-cepet ya Allah, kadang koyo buru-buruan. Aku mau seneng iki cocok olahraga kan. Aku pongos-pongos. Aku ya mati sudah kadang terus mati ya Allah untuk para rabu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Bu, saya jawab sekarang, saya sudah terangkan. Kalau ibu mungkin dulu baca sholawat anak dengan senang sholawatan. Kalau dengan khusyuk wiridan, banyak baca insya Allah. Tapi kenapa? Mungkin pun Endi kok pas hamil 4 bulan, 6 bulan, utawi hamil jarang sholawatan, jarang baca Quran. Saat dia payu bisa terimojo, anjurkan aku di kelakuan si kucing jarang. Akhirnya kalau kucing jarang dicakar mak wes. Masya Allah, bulan ini kepingin hujanan sholawatan Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulana
jam lewat 10 saya tambah 5 menit. Kalau kita sih kiata. Masya Allah, senyum-senyum ini ketoro seneng ngaji ini. Senyum kabeh ya Pak, nanti nih Pak. Bahaya nih mulai bulan ini. Ini kapan-kapan disambung dengan acara lainnya. Saya tambah 5 menit nih Bapak Ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah, beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara hukum jauh berbeda. Ibadah sholat ini sama Pak Bu. Betul, ibadah sholat tidak sama. Ibadahnya mereka itu harus ditentukan di satu tempat. Yang di tempat itu mereka harus beribadah seperti Nabi Musa. Dia bersolat di Bukit Tursina dan bisa sembarangan tempat. Tapi bagi Nabi Muhammad dan umatnya, ada masjid, monggo sempat ke masjid. Wonten musola sempat ke musola, monggo. Jauh musola masjid di rumah boleh. Jauh dari rumah musola masjid di tengah sawah di atas gunung. Wahai sholat, hayya 'alas shalah. Sholat Pak, asalkan suci tempatnya. Di tanah ya enggak. Sholat bebas umat Nabi Muhammad SAW, gampang nggih. Dalam hal tobat, ya Allah orang. Kalau umat dulu mau tobat harus bunuh diri. Ada itu, ya di Al-Quran dalilnya. Mau tobat, matikan diri kamu katanya Nabi Musa alaihissalam harus dibunuh. Tapi kalau kita tergantung, makanya membunuh orang. Kalau keluarga yang keluarganya dibunuh, asalkan dia memaafkan, maka ringanlah bagi orang tersebut. Mungkin hanya dihukum seumur hidup. Dia masih bisa tobat. Tapi kalau orang dulu tidak akan diterima tobatnya kecuali harus bunuh diri. Kalau ingin diterima tobatnya, masuk surga harus bunuh diri. Kalau kita asalkan dimaafkan oleh keluarganya. Atau mungkin kita membunuh dan ketangkep polisi, mungkin bunuh masa jahiliyah, tidak tahu tentang kebenaran, terus sadar dari preman, jadi orang yang saleh, mendukung perjuangan ulama, mendukung perjuangan lembaga, mendukung perjuangan pesantren, mendukung perjuangan para asatidz yang berjuang. Jangan dikira sahabat-sahabat Nabi itu semuanya dari orang baik, ada yang berangkat dari preman. Siapa di antaranya yang terkenal? Sayyidina Umar bin Khattab itu dari preman pasar itu yang megang tempat-tempat, taruhlah lokalisasi. Kalau sekarang mungkin seperti bar 7 malam umpamanya. Tapi ketika mendapat hidayah, justru Islam daya dari orang-orang pemberani, mantan-mantan preman. Ongen makin awak gede aku yang kobra. Begitu tuwek kena kencing manis dari cacing langsung. Pengen mati awak hotel dari Bengani, kotak-kotak oleh adirai. Dia beri ngomong, pelan dulu, pelan. Wah, ini dibuka, dong tuwek jadi empret. Ya Allah, gue pengen takunya antara orang gue sani pulau tobat, pulau taku nopo gitu, di taku masjid di mana dia masjid. Jujur ya, potong hijau ya. Penuh Indonesia yang maning kau. Repot nih Pak. Yang usaha tato maning. Yang berlalu sudah ditato, tidak usah dirusak. Tidak usah cukup sudah. Tetap laksanakan kalau sholat, tobat. Tidak usah dirusak sudah karena wis kadung. Insya Allah di sepuro kalian Gusti Allah. Kadung salah Pak lain di ditato kan ono terus tobat terus. Oh kenapa Quran ini? Ternyata kaki ono biar lain ini pembiar kabeh iki. Tak ini kemudian leher kabeh, mami iso ini kok, tato kabeh kok. Kayak ngobrol. Ya Allah, tobat terus istri kau ini, yo tak ilang dulur. Wis sudah apa katanya Allah dan juga wis kalau ustaz ini waktu yo begitu kan di Pak Yai ini mau istri kok sudah ya boten usah wis sing kuwi mati dulur iki. Nyanyi wis sembahyang kita terus dibuka tentang supaya manis dari iklan wis. Allah. Berhentikan. Masya Allah. Jadi berbanggalah Anda yang bertato. Jadi Islam itu jaya dari orang-orang pemberani preman-preman. Khalid bin Walid, siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid? Hebat Khalid bin Walid. Tak pernah kalah dalam pertempuran. Kenapa? Karena menyimpan rambut Rasulullah SAW. Jaya Islam dari orang-orang seperti Khalid bin Walid. Ini perlu
Kemudian lembaga ini masyarakat coba harus punya orang seperti Umar bin Khattab. Mau nggak sekopian? Itu orang sifatnya walaupun namanya ada Umar tapi sifatnya seperti Umar. Harus punya seperti Abu Bakar, orang tua yang disegani. Harus punya sahabat Utsman. Walaupun nama dia Utsman tapi sifatnya seperti Utsman. Kaya ada sombong, rendah hati, mudah berbagi. Ya Allah, hebat hadirin. Punya sahabat seperti Umar bin Khattab. Bayangkan, Umar ini orang yang tidak kenal takut dengan siapapun. Sebaliknya orang takut dengan Umar, orang kafir takut, orang Islam ketika masih sedikit takut dengan Umar bin Khattab. Ojo menungso, setan wedi di Umar bin Khattab. Karena yang mengasih gobian, sak oncong laku, satu jalan. Kadang Umar bin Khattab ketika melewati satu jalan, lewat jalan ada setan melihat Umar bin Khattab. Apa katanya Nabi, inna syaitan la yafruqu min dhilli Umar. Setan itu sungguh memisah dari bayangan Umar. Kalau setan ketemu bayangan Umar, dia ketakutan lari terbirit-birit mencari jalan yang lain sebab takut dengan bayangan Umar bin Khattab. Ini setan lawan Umar bin Khattab. Kok dia tidak yang aneh? Kadung Umar ben wangi, Umar sombong, Umar segobian, saruto di setan melaku biar. Allah hadirin dimuliakan Allah. Kenapa Umar seperti itu? Begitu hebat Umar. Umar itu punya hati yang memang dasarnya pemberani, Pak. Dari orang tuanya berani Umar itu, Pak. Penting nih, makanya penting. Ya, bibit-bibit dari kesolehan itu penting kepada kita, kepada anak-anak kita, Bro. Mulai di perahu pendidikan, orang itu bertanya kepada saya jawab, Bu, minta maaf barangkali dulu ibu ketika mengandung tidak mendengar sholawat, tidak baca Quran atau sedikit atau lebih banyak nyanyinya, Bu. Akhirnya mikir Pak, di waktu itu mungkin senang aja yang kempul lah Ustaz. Udah punya bujang anak mesti butuh sholawatan, Bu, butuh sholawatan mesti ini mauna yang sholli wa sallam pakai asik-asik lagu jarang muncul. Ya rana nyanyi perlaku jago, akhir lucu-lucuan anaknya kan, boleh isu guru tekar itu. Ya Allah, ayo kita punya lembaga ini, alhamdulillah, masya Allah, di mana ada lembaga pendidikan Islam, insya Allah Islam akan hidup di masyarakat kita. Yang kita betul, di mana ada ilmu, di mana ada majelis ilmu, apalagi ini tempatnya ilmu, dididik oleh guru-guru alumni pondok pesantren, alumni yang punya titel. Sarjana S1, S2, S, pokoknya S disebutnya. Bahkan yang lebih mengerikan, SAG, sarjana alam gaib. Hebat di Morona, luar biasa. Itu sarjana yang akan mengantarkan anak-anak kita selamat di dunia wal akhirat. Apalagi negeri banyak alumni pondok pesantren. Beruntunglah, berbagilah bapak-bapak, ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya ke sini. Mudah-mudahan guru-gurunya diparingi istiqomah, diparingi giat, diparingi sabar, telaten, sehingga bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak betul-betul yang berkualitas, yang mengenal nabinya, yang mengenal keluarga nabinya, yang cinta kepada Al-Quran, yang cinta kepada sunnah-sunnah nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di taman kebun surganya Allah yang ada di dunia, mudah-mudahan kita besok pun juga dikumpulkan di taman surganya Allah yang ada di akhirat. Sebagaimana pada malam hari ini kita berkumpul untuk Nabi Muhammad, jadi untuk melahirkan, menampakkan rasa gembira atas lahirnya Nabi Muhammad karena adanya cinta. Yakin, ya Allah, kami punya rasa cinta, ya Allah. Walaupun mungkin cinta kami tidak seperti wali-walimu, ya Allah, tidak seperti Syabdul Qadir, tidak seperti Bayi Hamid, ya Allah, cintanya kepada Nabi, ya Allah. Kami, ya Allah, ingin membuktikan hadirnya kami kemari, pelaksanaan acara kami ikuti, ya Allah, semata-mata kami cinta, ya Allah. Maka apa yang sedikit dari cinta kami kepada Nabi, ya Allah, jadikanlah nanti yang cinta yang banyak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kumpulkanlah kami, ya Allah, sebagaimana kami dikumpulkan di taman kebun surga yang ada di dunia. Kumpulkanlah kami, ya Allah, di taman kebun surga yang ada di akhirat. Sebagaimana kami kumpul bersama Nabi Muhammad, pun juga nanti di sana, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah benderanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat hidup kami berakhir dalam keadaan husnul khatimah hingga maut. Penutup, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqil hamdalillahi rabbil alamin wa bihaqqis shalah ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nuril dhati wa sirris sari bijah sifati wal kamal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami memohon sebagaimana kebaikan-kebaikan yang pernah dimohonkan kepada kami Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya Allah berikanlah kebaikan-kebaikan itu kepada kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala keburukan sebagaimana yang pernah dimohonkan perlindungannya oleh Nabi kami Muhammad. Maka lindungilah kami dan keluarga kami serta anak-anak keturunan kami. Allahumma ya Allah, wa ma qadaita lana, apa yang kau takdirkan, apa yang kau tetapkan dalam semua urusan-urusan kami ya Allah, jadikanlah semua berakhir husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, wa natawassalu ilaik bijahi Muhammad nabiyyikal mustafa hamidikal mujtaba an taj'alna min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli bala'in afiyah, dari berbagai macam virus-virus, penyakit-penyakit, wabah-wabah ya Allah, takkan bencana musibah ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah, hindarkanlah dari kami semua ya Allah, dengan berkat salat ala Nabi ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari petaka bencana musibah, karena Engkau telah menjanjikan bila mana kami menghadirkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kami, bila mana ada Nabi Muhammad di tengah-tengah kami berusaha mengagungkan syiarnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, menyebut namanya dengan sanjungan-sanjungan sepenuh kemampuan kami ya Allah. Engkau berjanji akan melindungi kami dari petaka bencana musibah ya Allah, maka selamatkanlah kami ya Allah, angkat petaka musibah dari kami ya Allah, berikan keberkahan bagi para penduduknya ya Allah, masyarakatnya, berikan generasi-generasi yang saleh dan soleha, tanaman-tanaman yang berkah, yang menghasilkan dengan hasil yang memuaskan ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikan keberkahan dalam umur kami, kesempatan waktu-waktu kami, harta yang kau berikan kepada kami, keluarga-keluarga kami ya Allah. Jayakan ini madrasah ya Allah, jayakan ini madrasah ini pendidikan ya Allah, jadikan sebagai pelita yang menerangi seluruh penduduk masyarakat segobang ini ya Rabb ya Rabbal Alamin. Allahumma barik fi auladina ya Allah, berkahilah anak-anak kami, jaga mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Kami tak mampu ya Allah menjaga selama 24 jam, karena kami penuh dengan keterbatasan, penuh ketidakmampuan. Duhai Zat yang Maha Kuasa dan berkuasa ya Rabb, maka kami serahkan sepenuhnya penjagaan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Warzuqna birrahum, karuniakan kepada kami ya Rabb berupa anak-anak yang berbakti kepada kami, para orang tua ini ya Allah, anak-anak yang saleh dan salihan, anak-anak yang menyejukkan pandangan mata dan hati kami ya Allah, baik ketika kami saat ini hidup di dunia ya Allah, lebih-lebih ya Allah ketika kami terjun kaki di dalam kubur ya Allah. Kami tak ingin menerima, melihat berita-berita tidak baik daripada anak-anak kami ya Allah. Kami hanya ingin melihat kebaikan anak-anak kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikan kekuatan kepada kami dengan harta yang kami hasilkan ya Allah, untuk bisa mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang betul-betul membanggakan bagi nusa, bangsa dan agamanya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabba ya Gauza, Rabbana bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannah ma'al, masukkan kami semua ke dalam surga bersama orang-orang yang baik, berkumpul dengan Nabi Muhammad ya Allah. Sedikit amal kami ya Allah, jadikanlah amal yang terima ya Allah, amal yang ikhlas, jadikan kami orang-orang yang ikhlas dan ridha. Taqabbal minna ya Rabb, innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi barakatil Fatihah. Para rawuh ingkang kula hormati, mugi-mugi napa ingkang kula sanjake dados ilmu ingkang barokah dan manfaat, dan mudah-mudahan menjadi motivasi semangat kita untuk terus mendekatkan diri bersama Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan digantikan generasi yang lebih saleh daripada diri kita, generasi yang lebih mencintai Nabi Muhammad daripada diri kita, generasi yang membanggakan kita, nusa, bangsa dan agamanya. Adanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.